Ini adalah terowongan Silkyara yang sedang dibangun di India Utara. Lebih dari 100 pekerja meninggalkan terowongan setelah menyelesaikan shift mereka. Namun, 41 pekerja masih berada di dalam. Mereka tiba-tiba mendengar gemuruh keras. Dalam sekejap, terowongan dipenuhi awan debu tebal dan menjadi gelap gulita. Ini terjadi hampir 1 kilometer di bawah puncak gunung dan sekitar 700 kaki di dalam pintu masuk terowongan. Ke-41 pekerja itu sekarang terjebak. Satu-satunya jalan keluar mereka terhalang oleh longsoran tanah besar. Dalam episode Wonder Facts hari ini, kita menyelami misi penyelamatan terowongan Silkyara. Anda akan mengetahui kesulitan yang dihadapi tim penyelamat dan bagaimana para pekerja yang terjebak bertahan hidup di dalam terowongan yang tertutup selama 17 hari. Terowongan ini sedang dibangun untuk menghubungkan Silkyara, Yara, dan Dandalgaon di negara bagian utara Han, India Utara. Jika Anda memeriksa medan, Anda akan melihat gunung besar yang memisahkan desa-desa dekat Silkyara dari Dandalgaon, Barkot, dan Sungai Yamuna. Jalan sepanjang 36 km dibangun untuk menutup kesenjangan. Tetap saja, butuh lebih dari 2 jam untuk menempuh jarak itu. Kendaraan pertama pergi dari Silkyara ke Raditop, lalu mulai turun ke sisi lain gunung. Masalah sebenarnya dimulai di musim dingin ketika tanah longsor dan salju sering menutup jalur ini. Hal ini membuat kedua lembah benar-benar terisolasi satu sama lain. Untuk mengatasi masalah ini, India berencana membangun jalan berkecepatan tinggi di sini. Itulah sebabnya terowongan mulai digali menembus gunung di bawah Raditop. Terowongan akan menghubungkan Silkyara ke Barkot. Itulah sebabnya dinamai terowongan Silkyara. Jalur berisiko sepanjang 36 km kini dipangkas menjadi hanya 4,5 km. Jadi alih-alih 2 jam, perjalanan kini hanya memakan waktu 10 menit. Dan ya, itu akan dibuka setiap bulan sepanjang tahun. Pada tahun 2019, pekerjaan konstruksi resmi dimulai. Namun karena kondisi jalan sangat buruk, membawa mesin bor terowongan tidak memungkinkan. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan metode bor dan ledakan untuk menggali terowongan. Dalam metode ini, lubang dibor ke gunung lalu diisi dinamit untuk ledakan terkendali. Ledakan melembutkan gunung, sehingga membuat penggalian jauh lebih mudah. Keuntungannya, metode ini membawa risiko serius. Jika ledakan sedikit saja keluar dari kendali, seluruh struktur gunung bisa terganggu. Itu berarti terowongan bisa runtuh kapan saja. Itulah yang terjadi persis dalam bencana terowongan Silkyara. Pada 12 November 2023, hari Diwali, 41 pekerja berada di dalam terowongan melakukan pekerjaan mereka. Seperti hari-hari lain, mereka datang untuk bekerja. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa mereka tidak akan pulang hari itu. Pukul 5.30 pagi, longsoran tanah tiba-tiba mengenai bagian gunung yang lemah. Sekitar 60 meter terowongan hancur dalam sekejap. Kebangkrutan terjadi hanya 210 meter dari lokasi konstruksi Silkyara. Artinya para pekerja di zona 210 meter itu kini benar-benar terjebak. Dan di luar terowongan, kepanikan dengan cepat melanda kerumunan. Semua orang mengira seluruh terowongan runtuh dan semua pekerja di dalamnya terkubur. Teriakan dan kepanikan bergema di seluruh area. Diwali, yang seharusnya menjadi perayaan, ini terasa seperti hari berkabung. Segera, pihak administrasi turun tangan dan menyatakan keadaan darurat. Prioritas pertama mereka adalah menentukan apakah ada yang selamat di dalam. Penting juga untuk mengetahui apakah seluruh terowongan runtuh atau hanya sebagian. Pihak administrasi tidak membuang waktu untuk membawa peralatan dan memulai pengeboran. Ketika pipa pengeboran mencapai hanya 60 meter, tekanan pada mesin bor tiba-tiba turun. Itu sebenarnya tanda baik karena tekanan yang lebih rendah berarti longsor terbatas hanya 60 meter. Dan terowongan di depan tampak terbuka. Meskipun itu memberi tim penyelamat sedikit harapan, mereka masih tidak yakin tentang sisa terowongan dan para pekerja yang terjebak di dalam. Mereka khawatir mungkin ada 2 atau 3 longsoran terpisah di dalam. Apa yang mereka temukan sejauh ini mungkin hanya yang pertama dalam jarak 60 meter. Keesokan harinya, pada 13 November, diputuskan untuk mengebor pipa tebal.
Tujuannya adalah untuk mengirimkan oksigen segar kepada mereka yang terjebak di dalam. Meskipun pipa hanya selebar 6 inci, pengeborannya sangat berisiko, karena getaran dari pengeboran bisa memicu longsor lain. Untungnya, pipa 60 meter berhasil masuk tanpa menyebabkan kerusakan. Beberapa saat kemudian, pekerja yang terjebak membuat suara untuk memberi sinyal bahwa mereka hidup dan sehat. Bagi para penyelamat dan keluarga pekerja, itu adalah momen kelegaan murni. Semua 41 pekerja ditemukan aman di dalam. Saat itu, mereka sudah terjebak di bawah tanah selama lebih dari 24 jam. Makanan pertama dikirim melalui pipa untuk mencapai pekerja yang terjebak. Tetapi momen yang terasa penuh harapan itu dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran. Saat itulah semua orang menyadari bahwa membersihkan puing atau menggali jalan keluar yang cukup besar tidak mungkin dilakukan begitu cepat. Longsoran tanah yang telah menyebar hingga 60 meter akibat pengeboran sebelumnya kini perlahan-lahan meluas. Puing-puing lunak mulai bergeser dari tempatnya dengan setiap getaran kecil. Dan kemudian lebih banyak batu mulai jatuh dari dalam gunung. Pada 14 November 2023, sudah 2 hari penuh sejak terowongan runtuh. Tim penyelamat memutuskan untuk mengebor pipa 800 mm yang lebarnya sekitar 2,5 kaki. Tidak cukup besar untuk dilalui, tapi para pekerja bisa merayap keluar. Seperti yang ditakutkan, bencana terjadi lagi selama pengeboran. Saat mencoba memasukkan pipa 2,5 kaki, longsoran lain mulai terjadi. 2 pekerja terluka saat runtuh. Sekarang, melanjutkan penggalian menjadi terlalu berbahaya. Penggalian sekarang terasa seperti berjudi dengan 41 nyawa. Jadi keputusan dibuat untuk menghentikan semua pengeboran. Sementara itu, mereka menggunakan pipa oksigen untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Baik 15 maupun 16 November berlalu tanpa keberhasilan. Karena lokasi pengeboran baru yang dipilih untuk menghindari longsor lebih lanjut mengalami hambatan lain saat mesinnya rusak. Pada hari keempat, 16 November, dibuat rencana baru untuk membawa bor yang lebih besar. Namun karena medan pegunungan, itu tidak bisa mencapai lokasi tepat waktu. Jadi mesin diangkut dalam bagian-bagian kecil Kiara dan dirakit di sana. Pada 17 November, 4 pipa sepanjang 6 meter telah dibor melalui puing-puing. Itu berarti sejauh ini hanya 24 meter pipa yang masuk. Namun ketika mereka mencoba memasang yang kelima, terdengar suara gemuruh mendadak dari dalam puing-puing. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi senyap. Ancaman runtuh sudah menggantung seperti bayangan, jadi semua orang takut yang terburuk. Mereka berpikir puing-puing mungkin telah bergeser lagi. Pada titik itu, setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Satu langkah salah bisa mengakhiri nyawa 41 pekerja. Itulah sebabnya misi penyelamatan harus dihentikan lagi. Pada titik ini, tim penyelamat mencoba setiap metode yang mereka pikirkan untuk terus mengebor. Tetapi setiap kali mereka mengebor, puing-puing lunak runtuh lagi dan sepenuhnya menutupi terowongan. Pada 21 November, sudah 9 hari sejak pekerja terjebak di dalam. Situasi mereka hanya semakin memburuk setiap jam yang berlalu. Keluarga mereka menjadi putus asa, berpegang pada harapan untuk melihat orang yang mereka cintai tetap hidup. Inilah orang-orang yang sama yang telah terjebak dalam mimpi buruk ini selama 9 hari terakhir. Pipa kecil yang sebelumnya dimasukkan sekarang digunakan untuk menyelipkan kamera endoskopi. Dan setelah 9 hari panjang, para penyelamat akhirnya melihat 41 pekerja. Sekarang, bersama dengan buah kering dan beberapa makanan panas dalam botol dikirim melalui pipa. Para pekerja mendapatkan makanan dan minuman di dalam, tetapi satu pikiran terus menghantui mereka. Apakah mereka benar-benar akan keluar hidup-hidup? Pada 22 November, penggalian dimulai kembali. Tetapi setelah mencapai 44 meter, sesuatu terjadi yang tidak diduga oleh siapapun. Rebar yang digunakan dalam konstruksi terowongan tepat berada di jalur pipa bor dan menghalangi jalan. Untuk memotong rebar tersebut pada kedalaman 44 meter, dibutuhkan pemotong khusus tetapi tidak tersedia pada saat itu. Jadi sekali lagi, penggalian harus dihentikan. Hingga titik ini, semua pengeboran telah dilakukan secara horizontal. Saat itu seseorang mengusulkan rencana baru.
Bagaimana jika mereka mengebor langsung dari puncak gunung? Jika mereka bisa membidik titik di mana tidak terjadi longsor, pipa mungkin masuk tanpa menabrak hambatan lain. Untuk pengeboran horizontal, mereka hanya perlu melewati sekitar 60 meter puing-puing. Tetapi jika mereka memilih untuk mengebor dari puncak gunung, yang disebut ridge top, atau sekitarnya, terowongan akan sedalam beberapa ratus meter. Untuk mencapai pekerja yang terjebak, mereka harus mengebor sedalam itu. Jadi, diputuskan untuk melanjutkan rencana itu. Pada 29 November, tim ahli internasional tiba. Semuanya sangat berpengalaman dalam operasi penyelamatan seperti ini. Tetapi begitu mereka menilai lokasi tersebut, mereka menolak untuk pengeboran vertikal. Karena pengeboran vertikal bisa memakan waktu hingga sebulan. Dan pada saat itu, para pekerja yang terjebak sudah berada di dalam selama 15 hari. Tantangan sekarang adalah penggunaan pemotong bor pada rebar bisa menyebabkan getaran pada puing-puing, meningkatkan risiko runtuh lagi. Jadi, sangat penting untuk menemukan cara lain untuk menanganinya. Jadi, para ahli internasional menyarankan pendekatan baru. Alih-alih memotong rebar dengan bor, mereka akan melelehkannya menggunakan pengelasan gas. Kemudian tim penyelamat memulai kembali rencana pengeboran horizontal asli. Kali ini, rebar yang menghalangi jalur dihapus menggunakan pengelasan gas. Saat itu, 44 meter pipa sudah dibor. Hanya butuh 2 hari lagi untuk menyelesaikan pengeboran bagian yang tersisa. Akhirnya, pada 29 November, setelah 17 hari panjang, pekerja yang terjebak mendengar suara pengeboran melalui puing-puing. Segera setelah itu, pemandangan pipa 2,5 kaki yang muncul dari reruntuhan mengirim gelombang kegembiraan ke seluruh kerumunan. Satu persatu, para pekerja dibawa keluar dengan hati-hati melalui pipa sempit itu. Ini menjadi momen bersejarah, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk orang-orang di seluruh dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi secara pribadi menelepon para pekerja dan memuji keberanian mereka. Tentu saja, pekerja yang terjebak memiliki hampir 2 km ruang terowongan. Mereka memiliki makanan, dan bahkan ada pasokan listrik. Tapi bayangkan 41 orang terjebak di sana selama 17 hari berturut-turut. Kapan saja, longsoran lain bisa mengubur semuanya lagi. Hanya mereka yang benar-benar bisa menggambarkan rasa sakit dan tekanan dari setiap momen yang lewat. Apa yang mereka alami tidak kurang dari keberanian luar biasa. Semoga Anda menikmati video Wonder Facts hari ini. Beritahu kami di komentar apa pendapat Anda tentang itu. Jika Anda menyukai videonya, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Dan untuk konten menakjubkan lainnya seperti ini, pastikan untuk berlangganan saluran kami. Terima kasih telah menonton.